Ternyata Mita masih nonton. Mit, error Mit ternyata Mit. Padahal kemarin aku udah ganti baterai. Yang mousemu itu loh. Error loh guys. Error loh guys. Ada apa ya? Hari-hari. Wah, cuma dipanggil Mit. Kalau Olive ngeblok sih. Emang biasanya dipanggilnya apa? Udah dicatat. Parah. Hari-hari. Emang biasanya dipanggil apa guys? Emang kalian sama ayang kalian biasanya manggil apa guys? Mita gebukin aja kak. Gebukin aja. Panggil Beb atau ayang kayak Kak Manca. Kayak Kak Manca. Arkeong 4S. Denis wakakakaka. Aku sih panggil bro. Panggil Itu bukannya makin perang dunia Den. Belum aku M41. Udah dicatat belum aku? Oh jadi kau 2. Tadi katanya kau nggak jadi bejir. Katanya di jam 10 mau ngereng. Dicari yang namanya Super Freeze. Tadi lift doang kan? Lift udah. Kalau lift udah. Namanya Fari belum kelihatan ini Isak. Belum terlihat, masih missing. Akhirnya kalian dapat. Nah kalian ya. Cara beli kalian gimana Den? Ya si lift doang 1. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan belum. Masih sisa min 1 sih guys di 4 guys. Nanti ke event terus di atas ada bacaan beli hero. Oh, masih kayak nanti diarahin tersembunyi gitu 2000 BP. Wah parah, mau beli Kalea. Kalea kayaknya bagus guys. Katanya kalau event udah selesai Kalea resell di shop pakai 500. Buset, 559. Monton tahu saja ya. Guys, tadi nama timnya Bang Arul apa guys? Ada yang inget guys? Guys, ada yang inget gak tadi nama timnya Bang Arul apa ya? Pernah berhenti berjalan. Your team is ticking. Info. Ans. NTS, oke. Ya kali. NTS. Kadang lupa guys aku guys. Lupa aku cepet banget. Kristal salju. Abadi bagaikan Oh, ya kalbu kau. yang Ya kalau. Ya Mau kalau. ngetik ya Gazi. Hari-hari tipe kah? Hari-hari tipe kah? Tipe kah? Kita upload dulu ya. Netral itu tipe Mar. Pasti netral. Direfam ya Sama kayak kajanan juga ya. Nah itu JG tipe. Pasti auto sih. Kalau di awal-awal tuh pokoknya hero-hero baru tuh pasti di revamp guys. Pokoknya dikuatin dah. Nanti kalau udah lama-lama ada update baru diturunin sampai jarang-jarang dipakai guys. Emang kenapa bang? Hero baru pasti selalu dinaikin bang. Karena biar pada beli dulu. Setelah para beli, nanti kalau ada hero baru lagi yang pengen di push buat naik ya kan, buat dibikin skinnya, nah nanti baru diturunin ya hero-hero yang baru yang itu guys. Seperti itulah Silkus Mobile Legend. Detik Nero jadi netral. Memang nama anda netral ya. Aurora. Aurora atau Arlot ini? Ya Allah, hari-hari ini banyak yang tipe kah? Ini pangkal udah pakai Aurora, ada yang Pavius juga, ada yang pakai Hayabusa, Moskop, jauh head ya. Aurora. Emang iya guys? Revamp kah? Real kah? Kita lihat aja ya. Serangan yang bakal terbuka buat di game kali ini antara The Starboy versus teman-teman dari tim PS. Siapakah yang berhasil mengambil kemenangan untuk di match yang kali ini? Let's go. Kita aja The Starboy versus PS. Ada pangkalan yang dengan memakai Hera Aurora, Adrian dengan memakai Pavius,
Clarken dengan memakai Romoskop. Ada Kibo yang kini mencoba memakai Jowhead. Jowhead ini 2 kali udah dipakai lagi ya. Ini cukup laris ternyata Jowhead ya. Desire Cortex dengan mencoba untuk memakai Busa, mengambil Purple langsung, Ores buff. Mencoba untuk juga didapatkan. Ya, pokoknya apapun yang baru dan lagi ada skinnya baru pasti dinaikin ya sama Monton ya. Biar kalian beli dan mereka cuan dulu guys. Setelah itu pasti akan ada perubahan-perubahan lagi ya. Entah itu diturunin ya kan, atau di nerf ya kan. Yang Clarken yang sepertinya bakal dijadikan opsi utama untuk bisa terkena satu buff First Bolt. Cozy mendapatkan poin kill bersama dengan cukup baik di sana. Dengan Wave Neon yang juga kini bakal depleting. Ada Nier yang juga kini sedang mencoba untuk menjalankan area di tengah. Nggak mau terburu-buru. Dengan Den yang juga di sana siap juga untuk bisa memberikan satu buah cover. Dan player yang juga kini berhasil untuk membuka sebuah pick off juga ke arah seorang Cortex. Dan 2 pick off penting udah berhasil terjadi buat teman-teman dari tim PS. Cukup baik tentunya untuk tim mereka. Menjadi keunggulan yang bisa untuk memimpin game yang ketiga kali ini. The Starboy harus lebih berhati-hati. Kibo sedang mencoba untuk melakukan sebuah recall, tapi gangguan dari serang Den memastikan Kibo untuk harus bertahan lebih di area bawah kali ini. Mencoba mempertahankan sebuah areanya. Di saat Clarken pun harus tumbang. Kita lihat sebuah paksaan serangan membuka sebuah kesempatan untuk serang Kibo mungkin bisa diamankan. Tapi ada satu buah Frostbite ya. Dia sebenarnya berhasil dimakan serang pangkalan yang harus juga bertahan di area bawah sana. Turret menjadi tempat perlindungan. Mencoba untuk berhati-hati dengan tembakan yang masih cukup terkontrol dari serang Koze kali ini. Deadson Natsa yang tadi berhasil memecahkan sebuah pasif dari pangkalan yang harus kini pulang sejenak untuk bisa menambah lagi dari segi darah. Clarken harus bisa mengcover, tapi dengan dominasi yang cukup kuat bakal jadi ancaman. Koze benar-benar udah bakal snowball nih ya kalau dilihat-lihat dari segi permainan. Namun di area sebuah turtle-nya seorang Dri ngambil turtle dengan cukup baik. Retribution berhasil dimanfaatkankah oleh teman-teman dari tim The Starboy? Sehingga mereka menjadi Hayabusanya menjadi pendukung doang ya untuk bisa memudahkan tadi seorang Dri untuk mengambil ke arah turtle-nya dengan one last-nya ya. Yang dia juga kini mulai bersiap juga untuk bisa membuat serang pangkal yang kesulitan. Dengan cover dari serang Puzi siap menembak dengan bantuan sebuah Rhapsody. Dengan Kibo yang juga kini bakalkah terkena sebuah minasi. Dipotong jauhnya untuk bisa pulang ke arah belakang. Terjebak dan apakah berhasil pulang? Kibo pun harus berhati-hati di sana. Mencoba untuk cover dengan sekaratnya. Dengan bantuan serang Clarken yang juga kini siap untuk bisa memberikan satu tombak dan mendelay serangan dari pasukan tim PS. Tapi datangnya Avatar Guardian ini bisa jadi masalah juga. Karena pasukan dari tim PS siap untuk bisa memberikan cover lainnya. Apalagi dengan beberapa setup yang juga kini sedang mencoba untuk mereka lakukan juga ya. Dengan mendatangkan juga seorang pemain lainnya. Ada seorang Nier yang sampai jauh-jauh dari area tengah mencoba untuk area bawah ya. Tentu akan mencoba untuk memberikan keterlibatan juga sehingga memungkinkan buat pasukan dari teman-teman tim PS mengambil pick off-nya lagi di game kali ini. Kibo juga masih berusaha untuk melakukan satu ball ultimate. Tapi kini harus ada sebuah inisiasi dari serang Den dan bisa membaikkan seorang Kibo untuk bisa berhasil mempertahankan area turret yang ada di area bawah. Dengan Clarken yang juga kini masih ada di sana, cukup tertekan dengan Cheetos yang mulai masuk. Tembakan-tembakan juga dimanfaatkan dengan Nier yang juga kini sedang mencoba membuka satu bawaan lasit ke arah serang Clarken yang malah tumbang duluan dengan ada serang Koze. Poin terus berdatangan dan terus mencoba untuk membuka dominasi dan membuat pasukan dari teman-teman tim The Starboy bakal kesulitan ya di game kali ini. Dan satu ball glaser yang juga tadi sempat dilakukan pangkalan jadi opsi langsung malah ditumbangkan dengan Dri yang juga kini bakal langsung digengking oleh teman-teman dari tim PS dan bisa jadi sebuah keuntungan. Namun sayangnya Uzi pun harus malah berhasil tumbangkan di sana. Dengan lagi satu pick up, 2 orang pemain pun tumbang dan Clarken pun juga seperti akan jadi pemain terakhir yang berhasil terkena eliminasi. Luar biasa pemanfaatan serangan yang begitu komplit ya dari teman-teman tim PS dan Cheetos tadi ya. Meskipun tadi hampir saya sempat dijegal, tapi untungnya masih berhasil kabur dengan permainan yang cukup bagus ya. Halo Dimas, welcome. Dengan kini kita lihat persiapan untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle di area bawah. Apakah berhasil diamankan untuk teman-teman dari tim PS? Kibo mulai mendekat, mencoba untuk memberikan keterlibatan. Dengan Dri juga siap untuk bisa membuka Kademo Satanik dan mungkin bisa memberikan pressure. Tapi sayangnya turtle yang berikutnya berhasil diambil alih buat teman-teman dari tim PS yang kali berhasil juga mendapatkan satu godlike Avatar Guardian.
Hampir mana serangan Karke tapi masih membuat diri pun dalam sebuah ancaman. Dengan double kill tambahan, Cozy mencoba untuk melakukan sebuah triple kill. Jadi pemain yang sulit dihentikan untuk di game yang kali ini. Taman pick off masih terus terjadi dengan Ares buff yang juga kini akan berhasil untuk diamankan oleh pasukan dari tim PS di game kali ini. Dengan kita lihat sebuah lava golem yang juga mungkin bisa dikunci ya. Namun pengambilan kartu turret yang seperti akan jadi sebuah inisiasi yang akan dilakukan oleh pasukan tim PS di game yang kali ini terlebih dahulu ya. Dengan menambahnya turret-turret untuk bisa diambil, bisa membuat mereka lebih semangat lagi ya untuk nantinya mengambil ke arah sebuah gamenya. Dengan Cheetos, kejar kah? Masih juga bisa kabur ya si orang Cheetos ini. Dan pemanfaatan serangannya yang teman-teman tim PS emang sejauh ini bisa untuk mereka lakukan sangat perfect sih. Meskipun The Starboy juga masih punya kesempatan untuk bisa melakukan beberapa comebacknya ya. Dengan Glacier, namun gagal untuk bisa bertahan dengan cukup lama. Pangkalan tumbang. Turret masih gagal dihancurkan, belum ada Wave yang bisa masuk. Sementara Uzi menjalankan area di bawah. Tentunya mencoba untuk mempermulus lagi keadaan untuk area turretnya ya. Sehingga tentunya mempermudahkan tim dari PS juga untuk bisa berkembang lagi di segi permainan. Dengan gold yang juga kini tertinggal 3000 gold, mereka harus kejar ya. Dan Kibo yang harus melakukan sebuah backup juga mengcounter seorang pemain mungkin nanti di area bawah dengan penculikan yang bisa untuk dilakukan. Opsinya bakal diarahkan ke serang Uzi, terlempar langsung. Satu buah panah diarahkan, tapi nggak cukup kuat. Uzi bakal terkena sebuah eliminasi. Cortex pun mengambil sebuah point kill. Sementara kita lihat di area tengah, masih ada pertarungan terjadi di saat ada seorang pemain yang juga terluka di area top lane dengan satu lagi cover dari Cozy. Begitu menjadi ancaman Raja Iblis dari Cozy ya. Yang juga kini bakal mencoba untuk menghancurkan sebuah turret yang ada di area atas sana ya. Dri harus menahan sendirian. Cukupkah kuat untuk bisa melakukan sebuah penahanan dengan tembakan yang terus dilakukan. Terpun juga kini mencoba diambil kembali oleh teman-teman dari tim The Starboy. Berhasil untuk mereka mengambil dengan tadi Uzi yang sedang sibuk sepertinya untuk bisa mengambil karena buff yang kini sedang mencoba untuk dia dapetin ya. Pertarungan semakin terjadi ke arah tengah sana. Pavilion masih bakal di-plating. Sebuah antara guard yang tentunya juga bisa memasakkan Mir jadi pemain yang juga cukup penting di bagian depan nanti ya. Dengan penjagaan tentunya dari dirinya bisa menjadi sebuah notice buat pasukan di tim Starboy ya. Bisa dalam sebuah ancaman ya guys. 3 turret yang baru didapetin sebanyak 2 turret aja. Rotasi gaming sedang dilakukan. Kibo mencari formasi lain. Terkena serangan dan gankingan pun kini akan terjadi. Kibo terkenakah? Ada sonata dari Cozy yang tadi mencoba untuk menyambar ke arah dirinya ya. Dan kayaknya udah snowball banget. Apalagi dengan level yang udah 11, punya poin ke 11, makin sigma ya. Dengan item-item yang juga kini kita lihat udah berhasil diambil kayak Blade of Despair, Sky Pincher, dan Hunter Strike. Sementara dari satu buah rotasi pun juga kini dilakukan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Starboy. Mencoba untuk mematikan pergerakan serang Den yang kini sedang sendirian dan menunggu sebuah bantuan. Tapi legendary pun terjadi. Cozy menambah pick up-nya lagi dengan double kill. Kiwa pun harus berhasil ditumbangkan. Bermanuver seorang Cortex pun dalam sebuah ancaman tapi berhasil untuk membuka sebuah pengambilan. Den pun diamankan dengan satu shadow kill tambahan. Berhasil untuk pulang. Mencoba untuk memberikan lagi satu tambahan serangan dan malah membuat Cozy mendapatkan pick off-nya dengan darah yang begitu tipis. Masih survive ya dan bertahan kali ini. Bahkan berhasil untuk memberikan paham ya untuk serang Cortex yang harus malah terkena eliminasi lagi untuk yang kedua kalinya. Buset. Ini damage-nya udah semakin dalam banget untuk seorang Cozy ya. Dan harus bisa diantisipasi sih oleh teman-teman dari tim The Starboy. Entah cara gimana mungkin bisa melakukan sebuah penculikan yang ternyata kini berhasil langsung membuat Cozy pun tumbang. Rotasi ke arah bawah pun juga berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim PS. Mereka berhasil mengunci sebuah res buff yang ada di area bawah sana. Dengan Niren juga kini siap untuk bisa memberikan cover juga ke arah Bolord yang ada di sana. Siap untuk bisa menjaga serangan-serangan yang tentunya PS mungkin bisa manfaatin. Dengan ada tambahan item yang juga udah berhasil tadi diambil oleh seorang Cheetos. Bisa membuka durability yang semakin tebal. Dengan satu bot sarekan juga dari serang Den yang berhasil terlihat di sana. Pangkalan menjadi pemain penting yang harus tumbang duluan. Spear of Destruction tadi berhasil terjadi. Tapi nggak jadi tempat di mana seorang Karken langsung melakukan sebuah rotasi ya. Masih sibuk untuk bisa memberikan cover lain ke arah tengah dengan wave ini harus di-plating seperti ada serang Dri. Jadi harus juga berhasil mundur kembali ke area belakang untuk di game kali ini. Bisa nanti ikut juga dalam serangan-serangan yang akan mungkin dilakukan ya. Cuman masalahnya
kalau udah ada pemain yang cukup kuat buat jadi badan, harus juga dibarengi oleh teman-teman yang bisa ngasih derivative damage ya, kayak misalnya Moskop ya, yang sampai saat ini belum terlihat untuk bisa mendapatkan pick off pertamanya ya. Sedang mencoba untuk menyesuaikan sepertinya gimana caranya untuk bisa membawa kesempatan untuk berimpact besar, tapi Dri harus tumbang duluan. Avatar Guardian tadi terjadi ke arah belakang di saat pasang serang kini dilakukan. Pasukan tim Starboy memanfaatkan serang Cortex dengan satu shadow kill lain. Dengan masuknya juga serang Kibo, tapi harus melontarkan sebuah menasi bersama Pangkalan juga harus jadi pick off kedua. Dengan 3 orang pemain yang tumbang, dan kita lihat Moskopnya juga kini akan berhasil dikejar dan bakal mencoba untuk memberikan penjaga lebih, menzoning seorang Kalken agar gak bisa ikut dalam pertarungan. Ya sudah akan mencoba untuk lebih difokuskan agar bisa membuat Lord kini diamankan ya. Buat teman-teman dari TPS bersama dengan pengejar yang juga kini masih terbuka, serang Cortex pun dalam ancaman. Tembak-tembak dor pun berhasil diarahkan oleh serang Kosya dengan double kill yang berhasil dia dapatkan. Dengan satu lagi pengambilan, Dri apakah dalam ancaman? Lord pun berhasil diambil, memudahkan pasukan dari tim PS untuk mengunci Lord yang pertama kali ini. Lord berhasil di bawah, tapi memang tidak dengan hatinya ya, karena hatinya sudah berhasil untuk dimiliki oleh orang lain di sana ya. Dengan The Starboy yang kini harus bertahan dengan 4 orang pemain, apakah bisa untuk mereka ya menahan gempuran untuk yang Lord pertama kali ini? Purple masih akankah ada perebutan kontes? Mungkin bisa terjadi juga, dan mencoba untuk membuka serangannya perlahan, mencoba membuat seorang Kibo kesulitan. Apakah bakal mencoba memberikan backup di saat di area atas? Lord pun kini mulai masuk ke bagian dalam dengan serangan juga terbuka dari bawah. Glesa tadi nggak terkonek karena pemain, tapi Kozia pun berhasil terculik. Ada satu buah smackdown yang terjadi ke seorang Cortex yang ternyata masih berhasil mundur ke arah belakang. Sebuah magic tambahan tadi dilakukan oleh seorang Dir juga masih gagal ya. Cuman pertarungan di bagian tengah kini juga harus seperti diabadikan dengan Kibo yang harus tumbang. Avatar Guardian pun dipaksakan, Citos terlalu memaksakan. Point kill tambahan malah harus teman-teman dari tim PS dapatkan. Dengan serang Pangkalan ini juga harus tumbang. 3 orang pemain harus direlakan dan hanya misalkan 2 orang pemain aja yang harus sepertinya lebih mendelay lagi dari segi permainannya. Buat teman-teman dari tim The Starboy, karena mereka kayaknya harus nunggu dulu sih 3 pemainnya untuk bisa respon lagi sih. Dengan wave ini juga masih akan diplating lagi ke arah tengah sana. Kibo mencoba dikejar. Tambahan pick off akan berhasil terkonek. Mencoba untuk kabur serang Kibo. Dengan kita lihat penjagaan yang juga harus dilakukan oleh teman-teman dari tim The Starboy ya. Kayaknya harus, kalau udah ke arah late game sih Clarken mungkin bisa jadi pemain penting ya. Meskipun memang masih belum kelihatan banget nih tajamnya seorang Clarken dengan Moskopnya ya. Cuman permainan dari segi split pushnya juga mungkin bisa jadi ancaman ya. Buat teman-teman dari tim PS, kalau misalnya mereka terlalu sibuk untuk bisa memainkan sebuah team fight, mereka mungkin bakal kehilangan beberapa turret yang mungkin harusnya ya mereka antisipasi terlebih dahulu ya. Dengan sebuah speed push yang kini terjadi, tidak turret pun dihancurkan di bagian atas. Spear of Drutishan tadi sepertinya berhasil terkonek, tapi Wave Union pun juga kini harus mencoba di plating di area bawah sana. Cortex dan juga Dri masih cukup baik, tapi penculikan kini akan dilakukan. Jika smackdown ke arah seorang Kibo yang harus juga berhasil membuat dirinya pun ditumbangkan. Nah, ada satu penjagaan ya, karena Kibo pun tumbang dan Dri harus dipasangkan untuk jadi pemain yang ada di garis depan. Namun sayangnya Clarke pun masuk dalam sebuah jebakan yang bisa membuat diri pun dalam ancaman. Tapi pasang serangan pun dilakukan bersama Kosi yang juga berhasil memberikan satu bola senat saja. Kill kedua pun berhasil terjadi. Dengan Dri yang juga kini akan berhasil kasih menasi. Satu posisi kill pun terjadi. Cortex masih bisa bertahan untuk di game yang kali ini. 2 orang pemain harus menunggu untuk 3 orang pemain dari pasukan tim The Starboy untuk kembali respon. Sementara zoning pun juga harus dilakukan oleh beberapa pemain yang ada di depan. Dan Kozen juga masih ikut serta memberikan lagi beberapa serangannya. Dengan Citos yang juga kini mulai bersiap, bakalkan mencoba untuk membuka sebuah efek stun sehingga membuat serang Drip pun dalam bencana. Dan lihat, Koze gagal terculik. Mereka pun masih cukup kuat terjadi. Dengan Lord yang kini juga berhasil diambil lagi oleh pasukan di PS. Dengan hanya misalkan 3 orang pemain dan Lord kedua pun bakal mulai masuk. Ini bencana buat teman-teman dari tim The Starboy ya. Jika mereka nggak semakin lebih taktis lagi dalam melakukan pertahanan, mereka bakal kayaknya langsung dikalahin ya.
Apalagi dengan beberapa serangan yang harusnya jangan dilakukan untuk sekarang. Karena dengan banyaknya pemain yang tumbang di saat Lord kini mulai berjalan ya, mereka 1 orang atau bahkan 2 orang pemain tumbang pun udah semakin masalah ya. Semakin masalah guys. 1 orang pemain sangat penting banget buat ngejaga base-nya di game kali ini. Habis ini Enlab kayaknya sampai 5 game guys ini guys. Dengan penjagaan kita lihat yang akan terjadi buat teman-teman dari tim The Starboy. Setup akan mencoba untuk mereka lakukan sepertinya. Dengan kita lihat ada wave ini juga kini mulai masuk ke area bawah. Turret berhasil dihancurkan. Dengan Dri dan juga Pangkalan yang harus bertahan, mencoba untuk membuka sebuah dominasi. Dengan Glacier yang juga terjadi, memberikan buying time. Namun ancana karena turretnya pun berhasil diambil oleh pasukan TPS. Dengan beberapa tembakan lain, ini bakal jadi masalah penting. Apalagi dengan Dri yang harus tumbang dan Mega pun harus didapatkan terlebih dahulu. Kita lihat Lordnya hilang sejenak ternyata. What? Ini Lordnya ternyata diantisipasi langsung ya oleh teman-teman dari tim The Starboy. Cuma membutuhkan 1 orang pemain doang kayaknya. Dan tadi ada sebuah lemparan juga berhasil membuat Den masuk dalam sebuah eliminasi. 3 pemain pun hilang di sana. Masih cukup disiplin ya The Starboy untuk bisa membawa gamenya ke arah late. Meskipun memang tadi nggak membuat seorang Uzi juga tadi terlibat ya. Kalau misalnya mungkin Uzi terlibat mungkin ada perbedaan yang lain dari segi team fight-nya. Cuman kalau tadi dia nggak ada, ya sulit juga sih untuk bisa menembus ke arah dalam, khususnya ke arah base yang harusnya ya teman-teman dari tim PS mungkin tadi bisa dapetin ya. Yang Wind of Nature yang juga udah berhasil serang Kozi amankan. Tapi Purple-nya dikunci oleh pasukan tim lawan. Clarken akhirnya sudah berhasil mendapatkan pick up pertamanya ya. Dan kita lihat beberapa item yang juga kini udah berhasil diambil. Wah ini kayaknya mau apa? Mouse-nya lebih enak nih guys. Kayaknya besok aku pengen beli mouse-nya yang kabel aja, kayaknya wireless. Beberapa kali error ya. Enak nih bro, mouse-nya bro, lebih enak guys. Kalau ternyata yang kabel enak, mendingan beli yang kabel aja deh. Meskipun repot ya ada kabel ya. Ada serangan yang terjadi. Mereka Radri yang kini harus membuat dirinya pun berhati-hati. Queen Wing juga jadi item tambahan bersama antivirus yang juga kini berhasil diambil buat teman-teman dari tim PS. Mencoba untuk memperkuat sebuah team fight ke akar depan. Kibo mungkin bisa jadi pilihan, tapi serangannya malah terbuka langsung ke selang Clarken dengan backup yang belum ada dari teman-teman tim PS. Tapi Clarken memang harus benar-benar positionnya oke banget sih, karena beberapa kali kadang suka miss ya. Namun kini malah lebih ke arah seorang Aurora yang malah jadi sebuah tumbal pertama. Dengan Shadow Kill juga berhasil dibuat. Uzi pun tumbang, Lord pun berevolusi. Sementara seorang Cheetos pun mencoba untuk mempersulit keberadaan dari serang Clarken di game kali ini. Di saat double kill pun milik dari serang Koze. Lucky Fortry pagi akan terjadi. Dan masih mencoba masakan. Dengan kini juga harus tumbang. Dan pasang serangan dari pasukan tim The Starboy bakal membawa serang Cheetos sepertinya kesulitan. Dengan serang Nir yang kini sediaan ini bencana untuk pasukan dari tim PS yang akankah berhasil tercomeback dengan 1 kekalahan. Dengan Cortez yang bisa dibilang dari udah tipis banget tapi masih bisa hidup ya. Mencoba untuk juga menghancurkan base di arah dalam sana. Nir sangat tipis dari segi darah. Bahkan kini langsung jadi sebuah opsi untuk langsung tertumbangkan. Dan base pun cukup terbuka untuk bisa langsung dimenangkan. Uzi kembali hidup. Koze pun juga sebentar lagi bakal mencoba untuk menahan sebuah areanya di area depan sana. Bakal menjadi opsi yang cukup penting. Karena sepertinya pasukan dari teman-teman tim PS pun masih punya untuk bisa bertahan kali ini. Mencoba mukul mundur pasukan dari tim lawan bersama dengan sayang yang sedang pemain tumbang. Dri pun juga kini diamankan dengan immortaling hilang. Dri gak punya kesempatan untuk bisa selamat dan harus malah terpick off. Menjadi point kill yang berhasil ternyata di-secure oleh pasukan dari tim PS. Dan kita lihat Lorca akan malah jadi pundi-pundi yang akan diamankan oleh pasukan TPS. Dan 1 smackdown. Pangkalan gak berhasil untuk bertahan. Setupnya terlalu terbuka dan di sana siap untuk bisa mendekat. Din berhasil mengcover dengan sangat baik. Dengan turret yang juga kini bakal mencoba didapatkan sebuah speed push yang jadi ancaman untuk pasukan dari teman-teman tim PS di game kali ini. Dengan Cheetos yang juga kini masih mencoba mengejar. Kibo pun dalam bahaya. Tapi Cortex pun sepertinya bakal mencoba diselamatkan. Dengan 2 orang pemain yang misah ini bisa ngebuat akhirnya teman-teman dari tim The Starboy bisa pulang harusnya ke arah belakang. Meskipun Cortex di dalam sebuah ancaman mencoba di-delay dengan bantuan Spear of Destruction masih berhasil kabur.
Tapi lore berikutnya, guys, ini lore berikutnya kayaknya udah ada beda-beda gitu ya guys ya. Di minimap kalau kalian lihat itu udah kayak ada animasinya beda tuh guys. Wah, tapi cukup tipis juga ya. Tipis banget guys lore ketiga guys. Berhasil ternyata eliminasi lagi. Lore ketiga masih sangat disiplin kedua tim ya. Meskipun tadi ada sebuah momen di mana pasukan dari tim PS hampir sempat ya bisa dikalahkan, cuman akhirnya penguatan dari segi permainan masih bisa untuk mereka lakukan dan masih membawa gamenya untuk dijalankan buat tim kali ini ya. Cari game logonya di mana? Bisa di WA ya teman-teman ya. Langsung aja kirimnya di WA. WA aku ada di bio teman-teman ya. Lordnya di nerf. Emang iya guys, real kah? Animasinya keren tapi lordnya malah di nerf hari-hari monton. Glacier berhasil terjadi, namun Pangkalan pun juga harus berhati-hati. Pangkalan pun harus jadi opsi untuk bisa langsung terkena eliminasi. Dengan Kibo yang juga harus tumbang dan Cortex pun juga diamankan. Terlihat sebuah wipeout pun harus mau dilakukan dan membuat pasukan dari tim Star Boy seperti akan langsung dikalahkan di match yang ketiga. Dengan PS yang akhirnya langsung berhasil memenangkan kemenangan di area depan sana. Luar biasa dengan akhirnya ya The Starboy harus berhasil dikalahkan. Mereka udah cukup baik sih dari segi permainan, khususnya Cortex sih, yang permainan sangat luar biasa banget dengan Hayabusanya ya. Dengan 2 silvernya juga terjadi karena Kibo dan Clarken, 2 coklat Pangkalan ya. Dengan Dri yang harus sepertinya bisa lebih baik lagi ya next untuk mungkin scrim lagi. Karena aku lihat tadi beberapa kali mungkin karena teamfight yang belum dikomunikasikan dengan cukup baik ya. Clarken kadang suka miss, Pangkalan juga sering miss. Dri juga tadi sempat mencoba untuk membuka serangannya, cuman kurang bisa di backup dengan baik ya. Sebenarnya kalau kayak gitu harusnya di komunikasikan dulu ya. Cuman itu nggak apa-apa ya. Well not buat teman-teman dari tim The Starboy. Kita akan tunggu lagi mereka kalau misalnya pengen main lagi ke CAT ya. Seru sih, tim mereka keren sih guys. Tim mereka sih keren sih guys. Beradaptasi sama hero baru. Iya, GG Dennis. Dengan 4 emas yang juga berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim PS. Ada 1 MVP dari Koze yang berhasil membawa 30 pick off dan hanya tumbang 4 kali aja. Ini dia juga sebuah sayap yang berhasil terekam buat di match yang kali ini guys. Kalian bisa lihat aja guys. Perangan yang sangat-sangat seru sih untuk di game yang kali ini guys. Kirim ke WA aku bang, ada linknya di bio. Mau ikut gimana? Kalau mau ikut bisa VIP. Aku suka Smackdown Olive, bejir. Wah ini ya makanya Dennis senang kah ada keberadaan Kera kah? Gacor Den. Oke guys, kita akan lanjut ke game berikutnya, ke game yang keempat ya.